Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bunda Osman bersama aku, Bunda yang Osman. Di video yang sebelumnya, aku udah sharing cerita promil aku, bahwa aku tuh sakit apa sampai akhirnya berhasil hamil. Nah, di video kali ini aku mau sharing ikhtiar apa aja yang aku lakukan sejak awal menikah sampai akhirnya berhasil hamil di usia pernikahan hampir 2,5 tahun. Nah, apa aja yang aku lakukan? Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Nah, oke, aku mohon maaf masih di dapur karena masih nunggu MPASI-nya dingin dulu baru nanti naik ke atas. Oke, langsung aja ya. Jadi walaupun aku itu baru ketahuan sakit PCOS, rahim retro, dan dinding rahim kurang tebal itu di usia 2 tahun pernikahan, aku udah langsung promil itu sejak usia sekitar 4 atau 5 bulan menikah itu. Nah, oke, ikhtiar yang termasuk yang pertama-pertama aku lakukan itu adalah jus 3 Diva. Nah, itu apa? Jus 3 Diva itu terkenal banget untuk kalangan wanita-wanita yang lagi berusaha berhasil hamil gitu ya. Itu tuh ada campuran 3, wortel, apel, dan tomat. Nah, terus yang aku lakuin sejak pertama-pertama menikah itu juga infus water rempah. Jadi campuran kunir, jahe, sampai aku tuh apal semua jenis rempah itu tuh karena promil ini, sampai ke bunga lawang, cengkeh, kapulaga, semuanya udah pernah aku bikin infus water rempah. Terus aku juga pernah terapi jeruk nipis Dewi Yul yang waktu itu tuh pas banget, itu viral, dan pas aku lagi menantikan, kan viralnya kalau nggak salah itu tahun 2019, itu aku juga ikutan tuh. Tapi berdasarkan pengalaman aku itu nggak worth it karena aku itu promil jeruk nipis itu tahun 2019 awal kalau nggak salah, itu juga belum berhasil gitu, bahkan nggak ngefek ya, headku ya tetap gitu-gitu aja gitu kan. Terus juga ya intinya belum berhasil lah. Oh iya, ngomong masalah haid, jadi haid itu normalnya itu kan siklusnya 26 hari sampai 35 hari ya. Nah, siklusku itu terlalu pendek teman-teman. Jadi misalnya nih tanggal 1 aku haid, nanti baru tanggal 20-an aku tuh udah haid lagi. Jadi siklusnya itu terlalu pendek gitu loh, sampai teman aku ada yang bilang, kok kamu perasaan haid terus ya gitu kan. Terus nggak tahu, tapi kan waktu itu aku belum periksa, dan aku pikir ya kan normal-normal aja kan, yang penting kan tiap bulan haid daripada yang nggak haid berbulan-bulan, aku kayak gitu. Aku padahal itu juga indikasi juga kan, bahwa kalau haid yang nggak normal itu tanda juga bahwa nanti berhasil hamilnya itu perlu perjuangan lebih gitu. Nah, terus aku juga pernah ini minum aja kunir putih gitu, tapi yang bener-bener masih biji ya kayak ini tuh, masih bentuk kunirnya itu. Aku dalam hati, kunir putih itu yang gimana? Biasanya kunir kan ya warnanya kuning. Aku sampai nyari di Jogja itu ada namanya Pasar Giwangan, itu pasar yang lengkap banget, buka 24 jam. Aku nyari sama suamiku tuh malam-malam, ingat banget. Nah, itu dia beberapa tadi ikhtiar-ikhtiar yang menurutku tuh masuk akal gitu kan, karena kan dikonsumsi, terus juga apalah ya, pokoknya masih masih bisa diterima gitu. Ada juga tuh yang nyaranin, ini Mbak, salah satu kenalan aku gitu kan, beliau udah ibu-ibu, anaknya udah besar-besar, udah 3, ini aja, kakinya suruh nginjek yang temennya yang lagi hamil gitu kan. Dalam hati itu apa korelasinya gitu kan. Tapi ya udahlah, karena waktu itu teman kantor aku ada yang lagi hamil, ya udah aku diinjek dong, akhirnya aku diinjek. Konyol banget gak sih? Terus sampai akhirnya itu tuh tahun 2020. Terus dari tahun 2019 awal itu kan mulai viral ya dokter Zaidul Akbar, aku tuh senang tuh ngikutin. Nah, kesalahanku waktu itu aku cuma ngikutin yang rempah aja gitu. Jadi misalnya nih, pagi ini aku bikin rempah yang ultimate gitu, yang jahe, kunir, jeruk nipis. Besok aku bikin yang ditok rahim, cuman itu terus, cuman rempah aja gitu kan. Padahal seharusnya itu menyeluruh yang diubah, nggak cuman rempah aja. Nah, aku mulai aware banget tentang bahwa kita tuh harus merubah pola hidup itu tuh keseluruhan. Itu ya semenjak aku didiagnosa PCOS itu teman-teman. Jadi memang positifnya juga itu sih, pentingnya kita periksa ke dokter itu paling nggak tuh untuk kita semangat kita gitu. Oh, aku sakit ini nih, berarti aku harus memperbaiki ini gitu. Aku mulai bener-bener serius memperbaiki itu Ramadan 2020 gitu kan. Nah, pokoknya dokter Zaidul Akbar itu kan selalu bilang ya, konsumsi produk Allah gitu, produk Allah, konsumsi real food. Produk Allah tuh maksudnya ya yang segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah gitu, tanpa pengolahan yang berlebihan. Kalaupun diolah ya cuma direbus atau dikukus. Misalnya sayur ya cuma direbus atau dikukus. Terus buah langsung dimakan gitu kan.
tanpa dianeh-anehin gitu kan, pokoknya yang langsung makan gitu ya. Nah pas Ramadan 2020 itu aku bener-bener hampir 30 hari sahurku itu sama makanan-makanan sehat gitu. Jadi kadang aku bikin alpukat campur kurma, terus sama nyemil buah apa, udah itu sahurku selama Ramadan 2020. Nggak full 30 hari kayak gitu sih, enggak, tapi hampir gitu, hampir setiap sahur tuh aku cuman makan itu aja. Dan alhamdulillahnya kuat gitu. Waktu itu kan juga udah WFH ya, aku udah nggak ngantor full time gitu kan, banyak di rumah, jadi aku ya kuat-kuat aja, cuman makan beberapa potong buah atau beberapa apa namanya, kentang rebus plus jus, itu tuh aku udah kuat gitu. Walaupun ya kalau buka ya masih sama aja, aku ya masih makan gorengan, masih makan ini itu, tapi pas waktu sahur aku bener-bener mengusahakan. Nah Idul Fitri itu aku udah ngerasain perbedaannya, intinya tubuhku tuh kayak lebih seger, lebih enteng, terus nggak berat lah pokoknya, karena memang sebulan setiap sahur aku full makan sehat plus puasa. Nah terus aku lanjutin tuh ke setelah, ya walaupun pas waktu namanya lebaran ya, lebaran tetap aja makan sebagaimana yang biasanya makanan lebaran gitu. Tapi kan itu cuma terjadi waktu kita pulang ke rumah orang tua gitu. Begitu kita udah balik lagi ke tempat kita, itu aku bisa tuh mulai lagi gitu. Jadi setiap pagi sarapanku itu cuman semua makanan sehat, atau bahasanya dokter Zaidul Akbar itu produknya Allah, atau mungkin generalnya itu real food. Jadi aku benar-benar tiap pagi itu aku itu masak untuk dua menu, karena suamiku tuh nggak bisa kalau aku ajakin ini itu. Jadi ya udahlah aku sendiri aja lah daripada kelamaan nungguin gitu kan. Jadi tiap pagi itu kesibukanku masakan yang biasanya ya ayam goreng lah, sop lah, apalah, soto lah, terus makananku sendiri gitu, potong-potong buah, terus bikin pecel. Pecelnya pun juga bumbunya aku usahain aku bikin sendiri gitu, yang kacangnya tuh disangrai, terus juga garamnya pakai himsat, pokoknya yang benar-benar sehat lah. Itu aku dari mulai bangun tidur sampai sekitar maksimal aku cuma bisa zuhur. Jadi mau zuhur itu aku pasti udah makan biasa, udah makan nasi, makan sayur lauk, ini ya biasanya kita makan lah. Tapi at least paling enggak aku ada makan sehat itu hampir setengah hari. Nah itu aku jalanin itu sekitar bulan Mei ya, Ramadan 2020 itu seingatku Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulanan lah, 5 sampai 6 bulan. Itu aku benar-benar tiap pagi tuh aku sibuk nyiapin buah, nyiapin makananku plus untuk suamiku gitu. Nah terus juga kalau yang pertama itu pagi itu setengah hari aku cuma makan bersih, terus siap habis maghrib aku usahain aku nggak makan lagi. Kalaupun makan aku cuma nyemil buah. Kalaupun makan karena terpaksa gitu, terpaksa itu maksudnya tadi sore belum sempat makan karena kesibukan, akhirnya baru sempat makan malam. Intinya aku usahain mulai selepas maghrib itu nggak makan, karena kalau dari video-videonya Dr. Zaidul Akbar ya, makan terbaik itu saat ada matahari gitu kan. Jadi saat matahari udah terbit dan sebelum matahari tenggelam itu silakan aja makan gitu, makan yang sehat, makan yang ini itu. Jadi itu bener-bener apa namanya, aku berterima kasih banget lah sama all timnya Dr. Zaidul Akbar atau entah siapapun itu yang mengupload di YouTube gitu, karena emang bener-bener ilmunya itu bermanfaat banget dan aku praktekin dan ternyata juga berhasil gitu kan. Nah itu dua. Terus yang ketiga itu aku stop mie instan. Bayangkan teman-teman, jadi aku tuh mantan anak kos yang hari-harinya itu makan mie instan, bahkan sering aku gado, ya nggak sering banget sih, beberapa kali aku gadoin sama teman-teman kos itu mie instan. Ya Allah, itu aku harus stop. Tiga ya, itu makan bersih, malam nggak makan, terus aku stop mie instan. Lu kalau cilok gimana? Masih makan nggak cilok kayak gitu? Masih dong, aku masih makan, cuman ya antara jam-jam siang sampai sore itu tadi, dan itu pun jarang-jarang. Dan satu lagi tuh aku selalu mengusahakan waktu itu tuh puasa, karena lagi-lagi kata dokter Zaidul Akbar lagi, puasa itu salah satu proses apa sih namanya, autofagi gitu kata beliau itu. Jadi pokoknya intinya kalau kita lapar itu sel-sel yang buruk itu bakalan dimakan sama sel-sel yang baik, pokoknya seingatku gitulah. Bahkan beliau itu menyarankan untuk 3 bulan puasa Daud, tapi kan aku nggak bisa ya, namanya juga kerja ini itu. Tapi aku mengusahakan dalam 1 bulan itu aku ada puasa sunnahnya gitu, walaupun seminimal-minimalnya 1 atau 2 kali. Untuk ya selain aku niatkan karena Allah ya tentunya, itu emang aku niatkan untuk fisik aku tuh biar sehat gitu, sel-sel tubuh aku tuh biar sehat gitu, biar produktif sel-selnya, biar subur. Nah itu aku lakuin itu ya sepanjang ya 6 bulanan ya, sampai akhirnya aku tuh haid terakhir itu Oktober, tanggal pertengahan lah itu haid terakhirku. Ternyata setelahnya Novembernya itu kok telat ya, tapi kan waktu itu ya aku masih nih ya, aku juga udah kadang juga telat.
B aja waktu itu kan gitu kan. Tapi udah feeling sih waktu itu, beda rasanya teman-teman, telat haid biasa sama ternyata hamil. Waktu itu tuh langsung enggak deh, kayaknya aku hamil deh kayak gitu kan. Terus aku langsung nyari tes pack, langsung aku tes pack, ternyata hamil, ya Allah. Nah ini aku juga masih simpen USG pertama kali aku di Rumah Sakit Sadewa Yogyakarta. Kelihatan nggak rumah sakit khusus ibu dan anak Sadewa. Nah ini dia. Allah, ini tuh memorial banget, nggak akan aku buang, akan aku simpan, besok mau aku tunjukin ke anak aku. Nah ini nih, bunda dulu tuh ngedapetin kamu tuh perjuangan banget gitu kan. Nah ini udah mulai ada kantongnya ya ini. Waktu itu tuh pertama kali aku di USG itu sama dokter Arista di Rumah Sakit Sadewa. Terus beliau bilang, tapi kan waktu itu masih belum tahu ya hamil atau enggaknya, maksudnya belum memastikan gitu, walaupun udah tes pack garis 2 gitu, udah beberapa tes pack tuh garis 2 semua. Terus kata dokter Arista, iya ini hamil kok gitu, ini apa namanya, kantong kehamilannya ini bagus banget loh diameternya ini nih. Ini beliau bilang waktu itu, ini bagus banget loh diameternya kayak gitu. Terus ya Allah, alhamdulillah. Udah konsumsi apa gitu kan, waktu itu aku udah mulai konsumsi susu hamil gitu. Terus akhirnya udah nggak dikasih vitamin lagi, cuman USG pertama kali aja. Nah mungkin segitu dulu sharing dari aku. Jadi itu intinya tuh jangan pernah ngeremehin apa yang masuk ke perut, dan jangan pernah ngeremehin apa yang kita lakukan sehari-hari gitu kan. Jadi itu dulu, jangan lupa makan bersih dari pagi sampai siang, makan full sehat, full produknya Allah di pagi hari. Terus juga kalau bisa malam tuh nggak usah makan. Terus juga jangan makan instan dulu, stop dulu, puasa dulu. Terus juga yang terakhir itu usahakan dalam 1 bulan itu kita ada menjalankan ibadah puasa. Itu dulu ikhtiar jasmani aku. Nanti next aku akan cerita lagi di part terakhir ikhtiar ruhaniyahnya gitu. Nah itu dulu, jangan lupa memulai hidup sehat mulai dari sekarang, mulai dari hari ini. Niatkan semuanya itu karena Allah dan karena tujuan kita gitu, yaitu berhasil hamil. See you on the next video, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.